Shalom anak-anak, puji Tuhan, anak-anak sudah bernyanyi dengan semangat. Ya, apalagi tadi menyanyikan tentang lagu kesabaran ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan renungan kita, yaitu tema yang terambil dari Kitab Pengkhotbah 7 ayat 8 ya. Buka Alkitabnya anak-anak. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, anak-anak, dalam renungan kita hari ini yaitu tentang kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran itu suatu sikap menahan emosi dan keinginan dalam situasi yang sulit dengan tidak mengeluh. Itu artinya kesabaran. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 21 sampai 22, kesabaran itu merupakan buah roh. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak buah itu bagaimana proses terjadinya buah? Buah itu tidak langsung ucu-ucu ada, ya, atau buah itu ada di pasar, tidak. Nah, buah itu supaya pohon itu menghasilkan buah, para petani itu mereka dengan sabar ya merawat, mengolah tanamannya itu sehingga sampai berbuah. Nah, demikian juga anak-anak, buah Roh Kudus ya dalam diri kita. Tidak langsung serta-merta kita langsung menghasilkan buah Roh Kudus. Ada proses. Nah, bagaimana prosesnya, Mister? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sadari, yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama, supaya saya dan anak-anak dapat berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yohanes berkata, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan dapat berbuah. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Roma 6 dijelaskan tinggal di dalam Tuhan itu artinya kita dipersekutukan dengan Tuhan ketika kita percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yohanes juga dikatakan kita harus lahir baru. Jadi yang kedua, supaya kita dapat berbuah, kita harus lahir baru. Lahir baru itu artinya kita harus bertobat, meninggalkan segala dosa dan kelemahan kita. Bertobat itu artinya anak-anak, dulunya kita membelakangi Tuhan, tetapi sekarang kita menghadap Tuhan dan mengikuti Tuhan. Itu artinya bertobat. Yang ketiga, supaya kita dapat berbuah, maka kita perlu dibersihkan ya dengan firman Tuhan, dipupuk setiap hari ya. Pupuk rohani kita adalah firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Maka kita dapat berbuah, yaitu buah kesabaran. Nah, anak-anak, mengapa sih kita harus sabar? Ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, anak-anak, supaya kita dapat menikmati hasil ketika Tuhan datang, ya. Jadi orang-orang yang sabar menunggu kedatangan Tuhan, dia yang dapat menikmati hasil kedatangan Tuhan. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 dijelaskan di situ. Apa hasilnya? Yakobus 1 ayat 12, hasilnya adalah mahkota kehidupan. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Supaya kita dapat melakukan kehendak Allah. Jadi kesabaran itu merupakan kehendak Tuhan. Kolose 3 ayat 13 dijelaskan bagi kita anak-anak bahwa kesabaran itu merupakan kehendak Tuhan. Kita sama dengan meneladani Tuhan yang begitu sabar kepada manusia. Tuhan itu sangat sabar. Dia sabar
memberikan kesempatan bagi saya dan saudara sehingga kita ketika berdosa kita tidak langsung dihukum, kita tidak langsung mati. Dia beri kesempatan sampai kita bertobat. Bayangkan kalau Tuhan itu tidak sabar, tidak ada satupun manusia yang selamat. Jadi kesabaran itu merupakan kita sedang meneladani Tuhan. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 bahwa kesabaran itu berarti kita sedang mengerjakan kebenaran. Nah, anak-anak, ilustrasi tentang kesabaran ini, anak-anak, ada sebuah pantai yang sangat indah yang terpencil di sebuah pulau. Pulau itu indah pantainya. Di sana tidak ada kehidupan, tidak ada orang yang bermukim. Yang ada adalah pohon dan beberapa hewan. Nah, suatu ketika datanglah beberapa orang pengunjung ke pantai itu. Mereka melihat sangat indah pantai tersebut. Namun sayang mereka kehausan. Mereka tidak bawa air minum. Nah, mereka tidak mungkin minum air laut karena tidak akan menyembuhkan kehausan mereka. Lalu mereka melihat pohon kelapa yang tinggi. Di pohon kelapa itu banyak monyet, banyak kera yang bergelantungan. Lalu mereka berpikir ingin minum air kelapa. Lalu para pengunjung tadi mereka berusaha melempari monyet-monyet tersebut. Nah, anak-anak, tahukah apa yang terjadi? Monyet itu juga membalas. Mereka monyet tersebut melempari manusia itu dengan pohon kelapa tersebut, dengan buah-buah kelapa itu. Tanpa sadar, ya, monyet tersebut kehilangan buah kelapa. Akhirnya dahan-dahan atau kelapa-kelapa yang ada di dahannya itu sudah habis dia lempari kepada orang-orang yang melempari tadi. Nah, dari ilustrasi itu anak-anak, berarti kalau kita tidak sabar sama saja merugikan diri kita sendiri. Oke, demikianlah renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkatilah semua anak-anak-Mu saat ini. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati juga orang tua, kalau ada yang sakit sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Dan juga guru-guru, dan juga Tuhan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.